Alah, gak percaya lagi. Gak penting lagi dengerin ocehan Roy Suryo dan gerombolannya yang ngangengong gak jelas tuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Lawang alasan mereka jelas-jelas gak masuk akal. Jadi gak usah didengerin. Makanya males banget dengerin mereka. Gak penting soalnya. Yang penting siapa dalang di balik mereka. Itu yang penting. Di asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Dulu mungkin iya, tapi per hari ini asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait dengan ijazah ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Pemilu 2009. Jadi asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Itu yang dikatakan oleh Bung Adi Prayitno, salah satu pengamat politik Indonesia, teman-teman, menanggapi isu ijazah Pak Jokowi yang kian hari kok rasa-rasanya tidak ada hentinya. Ini beliau menanggapi nih, masalah untuk saat ini, masalah asli tidak asli itu belakangan. Yang terpenting ada lagi soal yang lebih penting dari itu, yaitu siapa dalang sebenarnya di balik ini semuanya. Karena dari gerak-gerik mereka, dari argumen-argumen mereka yang itu-itu saja, rasa-rasanya memang benar ada orang yang bermain di baliknya. Gitu. Pertanyaannya, siapa dia? Saya sebagai warga negara yang mentaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan, secara resmi hari ini saya mengadukan Saudara Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan iktp. Oh, ini Bung Roy dan gerombolannya harus nonton video ini sih ya. Video ketika Pak SBY itu pernah difitnah, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian gitu ya. Kalian ingat kan? Ketika Pak Jokowi kemarin melaporkan Bung Roy dan rekan-rekannya dan kawan-kawannya dan gerombolannya itu, narasi-narasi mereka kan negatif soal Pak Jokowi. Nah, gimana Bung Roy? Lihat video ini dong. Lihat, ini kita kasih tunjuk bagaimana Pak SBY waktu itu membuat laporan ketika beliau itu difitnah. Jadi ketika sekarang Pak Jokowi, yang mana Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden, sudah menjadi rakyat biasa, sah-sah aja dong harusnya kalau Pak Jokowi ini membuat laporan ke kepolisian. Karena faktanya, narasi-narasi sesat Anda itu sudah semakin mengkhawatirkan. Yang nggak berani nunjukin ijazah tuh siapa? Pak Jokowi itu bukan nggak berani, tapi nggak mau. Ini nih dari netizen Nggak nih. penting. Itu doang. Sekarang gue nanya, Anies berani nunjukin ijazahnya? Tunjukin ijazah Anies, bro. Tunjukin. Buku alumni Anies tunjukin. Emang Anies punya buku alumni? Nggak punya. Orang dia nggak lulus kok. Ya gitu kan. Kalau cara lu cuma bilang, minta tunjukin, nggak gitu, bro. Kalau lu maksa gue, suruh nambah-nambahin data, ya minimal dibantah dulu lah data yang sekarang. Dari tadi nggak ada dibantah, cuman dibacotin, disuruh ya. Kalau memang cuma adu bacot, ya mendingan kita main Dota aja. Ngebacotin orang Singapura. Serius, gue nggak tahu deh, anak abah nih ngakunya orang kaya, orang yang punya banyak akses, orang berpendidikan, banyak akses, tapi kok kayaknya kayak orang cuman kerjanya rebahan, cari argumen yang ada di internet. Yang di mana sih yang gue pengen lihat orang kaya yang katanya punya banyak akses tuh yang mana sih? Tunjukin lah, kalian mampu ya beli tiket ke Jogja. Ya, cari sendiri anak UGM tuh, anak alumni Pautan UGM. Cari tuh, minta sama dia data-data yang bisa buat ngebantah Pak Jokowi bukan alumnus Pautan UGM. Baru data itu lu bawa ke gua, lu tunjukin, atau lu bikin PT, datanya lu pegang sendiri. Nih, buktinya kalau Pak Jokowi nggak alumni Pautan. Nah itu baru lu bisa bilang, lu bisa minta ke gua. Cari data, gua nanti nyari data baru. Nah gitu, kita saling bantah dengan data, bukan saling bantah dengan bacot. Oke. Bacotannya juga yang hasil lo cari di internet. Kocak memang. Anak abah tuh bikin lucu, bukan bikin lucu ya.
Nggak sesuai dengan omongannya. Katanya anak orang kaya anti bansos. Sekarang Kelihatannya malah kayak anak yang nunggu bansos sambil rebahan. Browsing-browsing di internet doang. Data nggak punya, apa nggak punya. Ya elah, kalau cuma pengen adu bacot ya mendingan kita adu bacot aja sama orang Singapura. Ayo lu satu tim sama gua. Kita bacotin orang Singapura. Nah, ini nih teman-teman. Ini salah satu bukti bagaimana netizen ini sudah gedeg banget ya. Sudah capek banget sama narasi-narasi, sudah capek, sudah bosen gitu ya. Dengan argumentasi, narasi yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Ya karena itu-itu aja narasinya. Pasti tidak jauh-jauh dari kalau memang punya ijazahnya udah tunjukin aja. Nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Yakin deh. Nggak jauh-jauh dari itu. Makanya tadi di awal kan Bung Adi Prayitno itu sampai mengatakan itu masalah asli nggak asli itu nggak penting sekarang. Yang terpenting adalah kita harus bongkar siapa dalang dibaliknya. Gimana mau penting? Orang narasinya gitu-gitu aja. Buktinya masih dicari terus. Gimana mau penting kayak gitu? Berkali-kali sampaikan kalau saya jadi kuasa hukum Jokowi, saya bilang, Pak tunjukkan saja. Perkara Bapak nanti juga dibuktikan itu hal yang lain. Ini kan untuk menjungkir balikkan penuduh, Pak, biar mereka tahu kalian pembohong, misalnya demikian. Tapi begitu, komunikasi yang ditempuh adalah dengan mengkip ijazah itu, publik justru tambah berpunya keyakinan, oh, jangan-jangan barang itu bermasalah. Nah, per hari ini ya jujur li saja, apapun judulnya terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Seperti yang kawan-kawan itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu saat ini sedang ingin tunjukkan balik, tidak seperti yang dibayangkan orang. Itulah yang saya sebut sebagai politik yang mungkin semua orang tidak akan bisa menangkap ini dengan indah. Yang menarik adalah yang ingin diyakinkan itu bukan hanya 11 media yang kemudian bisa ngintip, nggak boleh difoto begitu. Siapa? Tapi publik hari ini, karena persoalan ini kan sudah menjadi domain publik. Kenapa? Karena ijazah ini pernah digunakan untuk sampai pada jabatan Tapi Pak publik. Ahmad, itu juga tadi kata Mas Adi nggak berubah juga Pak Jokowi Loh, tetap secara periode, hukum. tetap menjadi gubernur. Nah, Jakarta, inilah yang tetap dikaitkan wali motif kota politik keliru, karena motif hukum itu tidak terkait itu. Pemalsuan dokumen itu kejahatan. Apakah kita mau membiarkan kejahatan merajalela dengan menyatakan, oh, nggak ada konsekuensinya ini dengan jabatan sudah berlalu? Enggak. Berarti tujuan dari Anda apa dong, Pak? Loh, kan tujuan dari Pak Roy Suryo dan kawan ingin menegakkan hukum. Ini ada dugaan tidak pidana, dugaan kejahatan, sudah ada bukti-bukti. Berarti Ayo dong sampai sampai ke ke ranah pengadilan. pidana, keinginan dari pihak Anda Loh, sampai ini kan ke sejak ranah awal pidana. sudah pidana semua. Ada 2 pidana yang berjalan di Barreskrim. Laporan TPU terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi. Di Polda, laporan terkait dugaan adanya pencemaran dan fitnah. Kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik, salah benar itu nantilah ujung. Yang paling penting bikin kegaduhan dan kekisruhan dulu. Jadi publik itu diminta untuk bikin kesimpulan masing-masing. Iya, karena Jadi yang dipakai itu adalah ilmu filsafat, adalah meragukan segala-galanya, doubt everything. Jangankan soal buku, jangankan soal ijazah, bahkan agama sekalipun, kalau bisa itu dipertanyakan validasinya. Yang paling penting publik itu tidak satu persepsi terkait dengan satu keyakinan yang selama ini dianggap mutlak. Kan kira-kira begitu. Kasus ijazah palsu ini kan sebenarnya ini masuk ke fase ketiga. Jadi fase pertama itu penelusuran keabsahan ijazah itu melalui jurnalisme yang sifatnya mandiri oleh Bambang Trimulyono. Kemudian untuk meyakinkan publik bahwa sebuah dokumen asli itu justru dengan metode yang keliru, yakni memenjarakan orang, sehingga orang hanya bisa dibungkam tapi tidak bisa mengubah keyakinan kalau dengan cara itu. Ujung dari karya tulis saudara Bambang Trimulyono itu justru diganjar 6 tahun penjara. Dan dalam prosesnya saya juga menjadi salah satu tim penasihat hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Justru sepanjang sidang selama 6 bulan itulah ya, itu tidak pernah dihadirkan ijazah asli. Secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi Jadilah jadi presiden, serangan-serangan gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketika menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazah. Nah loh, pada akhirnya yang bernama Kozinudin ini, pengacara dari Roy Suryo CS, ini dikasih semprotan dari Bung Adi Prayitno. Bagaimana narasi-narasinya ini udah dipatahkan oleh Bung Adi Prayitno yang menarasikan tadi kan kalau kata Kozinudin itu, kalau saya jadi pengacaranya Pak Jokowi ini pasti saya akan minta Pak Jokowi untuk menunjukkan, gimana tuh? Ya, emang agak sulit ya pengacara ini ya. Agak gimana ya, saya nggak tahu, saya nggak paham cara pikirnya pengacara ini gitu. Kalau dia berandai-andai jadi pengacaranya Pak Jokowi, minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Kemarin ketika dipanggil polisi, Roy Suryo CS diminta untuk tidak hadir, bayangin.
Kayak gitu ya teman-teman. Coba deh kita geser ke kolom komentar. Yang dianggap ijazah palsu Jokowi, harusnya yang merasa dirugikan UGM-nya. Harusnya melaporkan UGM-nya kalau ijazah Jokowi palsu. Dan kalau UGM membela ijazah Pak Jokowi palsu, kenapa yang dituntut cuma Pak Jokowi? Pihak UGM gak dituntut juga udah mengeluarkan ijazah palsu. Aneh kan, kenapa cuma Pak Jokowi yang dikejar? Tuh, netizen aja pada encer-encer nih ya mikirnya. Ada lagi dari Bang Kurnia. Roy dan kawan-kawan gak sadar kalau mereka lagi menggali lubang hukum semakin dalam. Oh ya benar. Dari Rama nih ada lagi. Logika aja, kalau ijazahnya palsu, masa beliau bisa lolos jadi wali kota, gubernur, dan jadi presiden? Berarti hebat Pak Jokowi, karena kecerdasannya bukan dari ijazahnya, tapi otaknya. Lah ini yang teriak-teriak jadi apa? Ngaku ijazahnya asli jadi apa mereka? Ini videonya, nih kita bisa lihat ya bahwa di situ videonya pendek di TikTok dan ini kelihatannya dibuat dengan AI, Artificial Intelligence. Disebutkan narasinya bahwa itu adalah Bambang Susantono, petinggi IKN, dan kemudian juga ada video di video itu menunjukkan politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaon itu kemudian menunjuk seseorang dan kemudian dimunculkan fotonya. Ada seorang pria yang berjongkok di kalau kita lihat layar di sebelah kiri, tapi sebenarnya posisinya sebelah kanannya Pak Jokowi. Dia berjongkok menggunakan topi kayak model topi baret atau topi pet atau bukan ya, model mirip topi yang digunakan oleh Pak Tino Sidin, tapi agak berbeda ini. Kelihatannya kainnya, bahannya dari sintetis ini. Dan ini wajah ini, kalau Anda sering mengikuti kegiatan-kegiatan Joko Widodo di rumahnya, di Sumber, Kota Solo, wajah ini sering muncul. Dan ini namanya adalah Bambang Saptono, bukan Bambang Susantono. Jadi orangnya berbeda, ini yang ditunjuk dengan panah ini ya. Ini adalah Bambang Saptono. Ini saya melihat beberapa kali dia muncul, termasuk kemarin ketika para artis-artis PSI datang ke rumahnya Pak Jokowi, dia juga muncul. Kemudian di reuni ini, dia memang kelihatan muncul, karena saya melihat ada sebuah video yang dia unggah, menunjukkan kedatangan Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana. Dia datang ke UGM. Nah, ternyata di foto ini, wajah ini mirip sekali ya. Mirip sekali dengan Bambang Saptono, dan menjadi pertanyaan apakah dia alumni UGM, dan kalau dia alumni UGM apakah dia alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 bersama dengan berarti satu teman kelas dari Joko Widodo. Nah ini yang saya kira menarik untuk dicermati. Saya googling itu saya tidak ketemu riwayat hidup terutama untuk kuliahnya ya. Waduh, ada lagi narasinya. Ketika kemarin Pak Jokowi hadir di acara reuni, dituduh lagi, difitnah lagi, katanya video yang tersebar itu dibuat dengan AI. Aduh, capek bener ya ngerespon orang-orang yang memang dasarnya memang sudah sakit hati, dasarnya memang sudah ingin menyerang Pak Jokowi gitu. Semakin kesini tuh semakin gak masuk logika gitu loh narasi-narasi mereka gitu ya. Mulai dari yang katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu tapi nggak bisa dibuktiin. Sekarang ada lagi katanya videonya pakai AI. AI gimana coba? Dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah, silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang tidak suka diajarin. Lah, dikasih tunjuk fakta loh. Lebih tahu dari saya. Anda ngomong statement saja yang langsung ke pokok masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang Kalau lain. hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya udah fokus saja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Dan Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda Loh, bukan. saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester.
Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik Kau ini. juga bukan orang biasa. Presiden Jokowi, Kau orang biasa. dia Kau kalau bukan menjadi orang hebat. presiden, Ya, dia lebih Bapak-bapak. tahu hukum daripada Anda. Ya, Bapak-bapak, Intinya itu. kalau seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya, saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum, ya kan, itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat, ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat, karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo, karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana, gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan, ya kan, beliau diobservasi oleh dokter, memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo. Tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh. Contohnya ibu yang hamil atau ada orang dengan kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah ini juga kita nggak tahu. Tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu, Polres Surakarta itu banyak orang lain juga diperiksa di lounge itu. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau menurut saya nggak bagus lah membangun framing-framing seolah-olah Pak Jokowi diistimewakan gitu loh. Terus Soal Pak nama Jokowi itu kemudian Ya Bang Refli ya, Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kasihan rusak juga. lagi-lagi Tapi nih. itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, Real, itu itu faktanya dan sakit hati. Gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu, ya itu berdasarkan realitas, bukan saya mengada-ngada gitu loh, Bang Refli. Jadi memang kalian ini memang harusnya udahlah bersabar saja, tunggu saja 2029, sabar mainkan gerakan yang cantik sekarang, ya supaya kalian bisa berjuang memenangkan calon-calon kalian lagi, gitu loh. Saya sederhana aja, ini kan konstitusi, kalian kan argumen kalian kan pada umumnya ada 3 ya, MK, putusan MK, ini final and binding, ini konstitusi yang bicara ini, gitu loh. Kalian mau kangkangi ini dengan narasi-narasi yang kalian paksa-paksakan, gitu loh. Iya. Kemudian ini final and binding, kalau Gibran yang menginisiasi ini masih ada kita bisa diskusi, ini enggak, dia hanya mendapat manfaat dari putusan ini. Ya, dia bukan pelaku. Oke, yang kemudian Fufufafa. Kalian pertemuan yang kemarin dengan Forum Sipil dan Forum Purnawirawan itu aja, semua saya lihat itu kan kepada omongan si Roy Suryo. Kalau ini berdasarkan omongan Roy Suryo, kalian aja tidak percaya dengan Fufufafa itu gitu loh. Kemudian isu korupsi yang dimainkan oleh laporan Mas Ubedillah, KPK saja tidak bisa menindaklanjuti ini. Kemudian kalian jadikan dasar, gitu loh. Come on. Gitu. Ya, Bang Refli ya. Sudah bukan lagi rahasia dan tidak perlu ditutup-tutupi lagi gitu loh. Kalau gerombolan yang saat ini membuat gaduh ini merupakan gerombolan sakit hati kemarin, gerombolan kalah pilpres kemarin. Makanya ini terus ketika narasi ini terus dibangun, masalah ijazah Pak Jokowi dan lain seterusnya, itu terus dibangun oleh mereka, pastilah ada orang-orang yang berpandangan kalau apa yang mereka lakukan saat ini merupakan pelampiasan dari rasa sakit hati mereka karena kalah pilpres kemarin. Efek dari kalah pilpres kemarin yang sampai detik ini belum sembuh-sembuh. Makanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu orang edan itu namanya. Kenapa Pak? Iya, yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi, dalam negeri kok bawa ke luar negeri ya. Itu memalukan sendiri kita sendiri. Iya, benar-benar. Karena kita punya harkat martabat dong. Masa kita nggak punya, Anda nggak bangga dengan Indonesia? Bangga dong. Masa nggak selesaikan dalam negeri, terus minta orang Amerika? Emang Amerika itu bos kamu? Ya enggak lah. Itu kita harus benar-benar tegas gitu. Pak, kalau misalkan kemarin kan artinya Roy CS terus sebagian orang meminta tunjukkan saja kalau ada asli ijazahnya. Kenapa alasannya Pak Jokowi nggak tunjukkan aja, selesai masalahnya? Ya sekarang kan gini kan, saya kalau berdebat sama orang yang bukan levelnya, nah, saya ngikutin apa kemauan yang bukan level kan, saya berarti saya menurunkan derajat saya. Ya menurut saya Pak Jokowi, saya jadi pengacara Pak Jokowi, saya akan bilang nggak usah ladenin. Menarik nih. Tidak ada wewenang dia untuk melihat
Misalkan wartawan pun nggak ada kewenangan untuk melihat ijazah saya, kan gitu kan? Nggak perlu. Saya nggak bisa karena ketakutan, saya kasih lihat ini loh ijazah saya. Ya, emang berarti kamu maling, ketakutan. Justru itu tindakan yang benar. Tuh, Kan, dengerin. nanti kalau sidang diperlukan Roy atau Suryo penyidik perlukan, saya tunjukkan. Itu yang jawaban menurut hukum yang tepat. Menurut Bapak, apa yang dilakukan Roy Suryo sangat fatal atau masih sebatas kewajaran? Memalukan harkat martabat NKRI. Menurut saya sayang sekali. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena ini kan sudah heboh di luar negeri kan. Yang malu orang kita. Jadi menurut saya sangat tidak simpati dengan tindakan-tindakan sekelompok orang yang mengorbankan harkat martabat bangsa demi kepentingan sekelompok orang. Sangat tidak setuju saya. Kita punya harkat martabat. Kita harus menjaga kita ini orang Indonesia. Itu tidak bisa menawar lagi itu. Nah, mau kalau gini mau bawa ke sana, saya bawa ke sana, kan seperti pengemis kita. Wah, gua nggak dapet duit di sini, gua pinjem lah. Kalau perlu di jalanan gua todong orang kan gitu, sama aja kayak gitu kan. Ikutin rule aja. Dan lagi sekarang tanya sama mereka, kepentingan Anda itu apa? Apa kepentingannya? Dia melakukan demikian, tanya dong sama mereka itu kan. Apa sih kepentingan Anda? Anda membuat heboh begini, kepentingan targetnya Anda itu apa? Apakah berpikir dengan adanya misalkan itu ternyata palsu, kemudian putusan-putusan 10 tahun itu semua batal? Oh, nggak masuk akal, gitu kan? Kan itu tidak mungkin terjadi. Terus kepentingannya apa? Tanya sama katanya. Jadi seolah-olah Jokowi itu kepengen banget jadi bintang utama. Guys, dia tuh 10 tahun jadi presiden. Selama 10 tahun tuh dia bintang utama di Indonesia. Ya. Sekarang muncul lagi dia kepengen jadi bintang utama. Ya. Ayolah Parias. Dan salah banget dengan menggunakan contohnya adalah kenapa dia nggak tunjukkan saja ijazahnya. Ya kan? Kan kira-kira logika dia, kalau itu ditunjukkan ijazahnya, masalah selesai. Ya. Kan enggak masalahnya. Ijazah sudah ditunjukkan. UGM sudah bilang, dia memang lulusan UGM. Ya. Masalah selesai enggak? Enggak, masih Enggak. tetap nggak percaya. Dari kenapa enggak? Maunya ke publik nunjukinnya. Enggak, emang Karena dia emang nggak percaya aja berarti. emang nggak percaya Emang aja. udah nggak percaya. Jadi kalau diturutin pun nggak akan ya, nggak Nggak akan akan. selesai. Ya, Anda lihat gengnya si Roy Suryo. Roy Suryo, si Abraham Samad, si Egy Sujana, si Tifa. Wah, ini menarik teman-teman. Pertama, ketika tadi dibahas mengenai langkah-langkahnya dari gerombolan itu yang berupaya keras untuk mempermalukan bangsa ini dengan cara masalah di dalam Indonesia, di dalam negara ini. Perkara ijazah itu dibawa-bawa ke luar negeri. Buat apa coba, ya kan? Buat apa namanya lagi kalau bukan itu untuk menjelekkan nama Indonesia, ya kan? Gak masuk akal yang mereka lakukan. Terus kemudian mereka terus-terusan menarasikan mengenai ijazah palsu dan meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Mereka itu siapa? Dan beliau tadi mengatakan, justru langkahnya Pak Jokowi ini langkah yang tepat. Kenapa? Kalau Pak Jokowi nurutin mereka untuk menunjukkan ijazahnya, sama aja Pak Jokowi menurunkan derajatnya. Ya dong, gak level mereka, ngapain harus tahu ijazahnya Pak Jokowi? Kan gak level, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan yang selalu saya tanyakan untuk gerombolan mereka. Kalau misalkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik gitu ya, sesuai apa yang mereka mau, apakah mereka akan diam? Enggak, teman-teman. Enggak. Mereka itu memang sudah menyasar Pak Jokowi. Jadi sekalipun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, mereka enggak bakal akan diem. Orang UGM buka suara saja sudah mengakui jasanya Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi alumni UGM. Mereka tidak percaya. Barreskrim menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli, mereka tidak percaya. Apalagi coba? Emang sudah agak waras mereka ini.
Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.